Pada saat ditanya sama Pak Heri seperti itu, Pak Panca ini menjawabnya agak sedikit gugup gitu ya. Baru saja beliau masak dan lauk yang baru saja beliau masak ini semuanya basi. Heri ini mau mengumpulkan bukti-buktinya dulu bahwa keluarganya ini memang benar-benar disantet oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini saya kembali akan menceritakan sebuah kisah misteri yang saya dapat dari salah satu tim saya. Jadi memang tim saya ini pernah bilang sama saya kalau pamannya itu pernah mengalami kejadian misteri ya, pengalaman pribadi beliau. Namun karena pada saat kejadian tim saya ini masih kecil, jadi dia nggak tahu lebih jelas gitu ceritanya bagaimana. Nah kebetulan 2 minggu yang lalu itu paman dari tim saya ini datang ke Jakarta. Ya udah akhirnya saya bilang ya udah ajak aja ke studio biar beliau sendiri yang menceritakan kisah atau pengalaman pribadinya. Tapi beliau ini tidak bersedia karena memang gak mau menceritakan secara langsung dan beliau juga malu katanya kalau misal ngomong di depan kamera. Dan akhirnya beliau ini bersedia menceritakan lebih detail cerita atau pengalaman misterinya itu ke tim saya. Dan pada malam hari ini saya diperbolehkan untuk menceritakan kembali kisahnya ini di channel YouTube saya. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 2005 yang lalu. Kita samarkan saja nama beliau di sini menjadi Pak Heri. Nah, Pak Heri ini memiliki usaha peternakan ayam dan pemancingan untuk umum. Sampai sekarang pun beliau juga masih memiliki peternakan dan pemancingan, bahkan sekarang usahanya itu sudah semakin besar. Jadi Pak Heri ini tinggal bersama anak dan istrinya. Di sini kita sebut saja nama istrinya itu Bu Asih. Nah, jadi Pak Heri ini memiliki usaha peternakan ayam dan pemancingan umum ini benar-benar dari nol. Beliau ini awalnya bekerja, jadi dari hasil bekerjanya itulah ya setiap bulan beliau ini kalau ada uang lebih atau ada rezeki lebih, beliau mengumpulkan uang tersebut untuk membuka atau perlahan lah gitu ya, mengumpulkan uang untuk membuka peternakan ayam pada awalnya. Dan anak-anak dari Pak Heri ini pun juga ada yang sudah mulai bekerja dan anaknya juga ada yang memberikan uang untuk ayahnya untuk tambahan modal membuka peternakan ayam. Jadi setelah uangnya terkumpul, Pak Heri ini pun memutuskan untuk berhenti bekerja dan memulai untuk membuka peternakan ayam. Pada awalnya Pak Heri ini hanya mampu membeli puluhan ayam saja. Kurang lebih 3 bulan peternakan ayam Pak Heri ini tidak menghasilkan uang atau memang belum menghasilkan uang. Setiap hari kegiatan dari Pak Heri ini membersihkan kandang ayam, memberi ayam-ayamnya ini makan. Nah, jadi setelah 3 bulan berlalu, alhamdulillah dari peternakan ayam Pak Heri ini sudah menghasilkan uang.
Jadi ayam-ayamnya ini sudah mulai bertelur dan telurnya ini sudah bisa dijual. Setiap bulannya peternakan ayam Pak Heri ini menghasilkan puluhan kilo telur, dan alhamdulillah dari hasil menjual telur-telur ayam tadi, Pak Heri ini selalu menyisihkan sedikit uangnya itu untuk memperbesar peternakan ayamnya. Hari demi hari dilalui oleh Pak Heri ini untuk mengurus ayam-ayamnya di peternakan ayam milik Pak Heri. Nah, jadi singkat cerita, setelah 1 tahun lamanya peternakan ayam Pak Heri ini berjalan, Pak Heri ini sudah mulai mendapatkan hasil atau uang yang lumayan cukup besar ya dari peternakan ayamnya. Dan Pak Heri dari situ juga sudah bisa membangun kandang ayam yang jauh lebih besar. Jadi setelah 1 tahun itu kehidupan Pak Heri ini sudah mulai berubah, karena memang dari peternakan ayamnya ini Pak Heri ini bisa menghasilkan uang yang lumayan banyak. Karena setiap harinya peternakan ayam Pak Heri ini menghasilkan puluhan kilo telur yang sangat berkualitas. Pada saat peternakan ayam milik Pak Heri ini sudah mulai besar ya, pada suatu hari ada salah satu tetangga dari Pak Heri ini, rumah dari tetangganya itu kurang lebih 3 atau 4 rumah lah dari rumah Pak Heri ini. Melihat peternakan ayam milik Pak Heri ini sudah mulai maju, sudah mulai besar ya, tetangganya ini datang ke Pak Heri. Di sini kita sebut saja namanya Pak Panca. Nah, jadi Pak Panca ini datang ke Pak Heri untuk menawarkan dirinya bekerja di peternakan ayam milik Pak Heri. Dan kebetulan pada saat itu memang Pak Heri ini kekurangan karyawan ya yang mengurus ayam-ayamnya. Jadi pada saat itu juga Pak Heri ini langsung menerima Pak Panca sebagai karyawannya di peternakan ayam milik Pak Heri. Setelah Pak Panca ini diterima sebagai karyawan di tempat peternakan ayam milik Pak Heri, keesokan harinya itu Pak Panca ini langsung bekerja di peternakan milik Pak Heri. Nah, tugas dari Pak Panca ini adalah mengawasi karyawan-karyawan yang lain apabila sedang bekerja di kandang ayam, atau bisa dibilang di sini sebagai orang kepercayaan dari Pak Heri. Jadi Pak Heri ini belum mempercayai tugasnya digantikan oleh orang lain. Jadi selama peternakan ayamnya itu buka, Pak Heri ini selalu mengantarkan atau menjual telur-telurnya sendiri. Jadi pada saat Pak Heri ini keluar untuk menjual telur-telurnya atau sekedar untuk membeli makan ayam-ayamnya, disitulah tugas Pak Panca ini. Jadi Pak Panca ini mengawasi karyawan-karyawan yang lainnya. Singkat cerita, setelah beberapa bulan Pak Panca ini bekerja di peternakan ayam milik Pak Heri. Pada saat itu Pak Heri ini sudah cukuplah tabungannya untuk membuka pemancingan untuk umum, pemancingan ikan ya untuk umum. Jadi akhirnya Pak Heri ini setelah menabung kurang lebih 1 atau 1,5 tahun, akhirnya uangnya terkumpul dan Pak Heri ini langsung memutuskan untuk membuka kolam pemancingan ikan untuk umum. Akhirnya Pak Heri pun membuka kolam pemancingan ikan untuk umum. Pada suatu hari seperti biasa, tugas Pak Panca ini mengawasi anak-anak buahnya ini ya, mengambil telur-telur dari kandang-kandang ayam. Setelah diambil, diserahkan ke Pak Panca. Nah, dari Pak Panca ini langsung diserahkan kepada Pak Heri. Jadi Pak Heri inilah yang selalu bertugas untuk menjual telur-telurnya kalau misal nggak ada yang datang mengambil ke peternakannya. Nah, jadi setelah telur itu diserahkan ke Pak Heri ini langsunglah bergegas untuk menjual telur-telur miliknya. Jadi setelah malam harinya, setelah Pak Heri ini pulang dari peternakan ayamnya, Pak Heri ini pada saat itu sedang santai ya di ruang keluarga bersama keluarganya, anak dan istrinya. Pada saat Pak Heri ini sedang santai di ruang keluarga, tiba-tiba pintu rumah Pak Heri ini seperti ada yang mengetuk. Pada saat dilihat dan dibuka, benar saja ada yang datang ke rumah Pak Heri.
Orang tersebut datang dengan marah-marah ke Pak Heri dikarenakan telur-telur yang dijual Pak Heri kepada dirinya itu semuanya busuk. Gak ada satu telur pun yang masih bagus. Di sini Pak Heri kaget dan dia juga hampir nggak percaya ya, karena selama Pak Heri ini membuka peternakan ayam nggak pernah kejadiannya seperti ini. Telur yang dijual oleh Pak Heri itu kualitasnya sangat bagus, nggak ada yang komplain kepada Pak Heri ini kalau misal telurnya itu ada yang busuk. Bukan cuma satu yang busuk, melainkan semuanya telur Pak Heri ini busuk. Pak Heri ini nggak mau ribut pada malam hari itu, jadi uang orang tersebut digantilah sama Pak Heri. Setelah pembeli telur tersebut pulang, Pak Heri ini langsung kembali ke ruang tengah dan Pak Heri ini menceritakan kejadiannya kepada anak dan istri Pak Heri. Anak dan istri Pak Heri ini pun juga sama kayak Pak Heri, nggak percaya karena telur yang busuk itu bukan cuma satu, melainkan semua yang dijual oleh Pak Heri ini telurnya busuk. Namun pada saat itu anak, istri, dan Pak Heri ini tidak berpikiran yang macam-macam. Jadi Pak Heri ini berpikiran pada malam itu, ya udahlah, mungkin memang telurnya aja lah pada saat itu kualitasnya memang nggak bagus. Setelah keesokan harinya, Bu Asih, istri dari Pak Heri ini menyiapkan sarapan untuk Pak Heri dan anak-anaknya. Jadi setelah selesai sholat subuh, Bu Asih ini masak nasi dan beliau juga masak lauk pauk untuk dibawa Pak Heri ke peternakan ayam. Setelah semuanya selesai dimasak dan mateng, jadi Bu Heri ini langsung bergegas masuk ke kamar Pak Heri dan anak-anaknya ngasih tahu kalau masakannya itu sudah masak. Dan pada saat semuanya sudah berkumpul di ruang makan, Bu Asih ini dikagetkan dengan nasi yang baru saja beliau masak dan lauk yang baru saja beliau masak ini semuanya basi. Semuanya bau dan semuanya itu nggak ada yang bisa dimakan. Akhirnya di sini Bu Asih kembali memasak nasi dan lauk pauknya. Setelah semuanya selesai dimasak kembali, Bu Asih kembali dikagetkan dengan nasi yang baru saja masak langsung bau dan benar-benar nggak bisa dimakan. Sama halnya dengan lauk yang baru saja selesai dimasak olehnya. Baru saja selesai dimasak oleh Bu Asih, lauk tersebut sudah bau dan seperti berlendir gitu ya, seperti lauk yang sudah lama sekali. Di sini Pak Heri, Bu Asih dan anak-anaknya sudah mulai kebingungan dan aneh karena belum pernah terjadi sebelumnya kalau nasi yang baru saja dimasak dan lauk yang baru saja dimasak itu semuanya basi dan gak layak untuk dimakan. Akhirnya setelah mereka ini kebingungan ya, Pak Heri bilang sama istrinya, ya udah Bu, kamu gak usah masak nasi sama lauk dulu deh hari ini, kita beli makan di luar aja. Dan akhirnya pada hari itu Bu Asih ini memutuskan untuk tidak masak dan membeli makanan di luar. Dan akhirnya pada hari itu Pak Heri ini langsunglah bergegas ke peternakan ayam miliknya. Sebenarnya Pak Heri ini kepikiran apa yang sebenarnya terjadi kepada Pak Heri dan keluarganya. Namun pada saat itu Pak Heri ini nggak mau memikirkan hal-hal yang dipikirkannya pada saat itu. Jadi dia membuanglah pikiran-pikiran jahatnya. Jadi yang ada di dalam pikiran Pak Heri ini, ya udahlah mungkin cuma kebetulan aja kali. Nah pada saat Pak Heri ini membuang pikiran-pikiran buruknya itu, tiba-tiba saja Pak Heri ini penasaran. Jadi pada saat dia ke kandang, Pak Heri ini penasaran ya, bener gak sih telur-telurnya ini busuk? Akhirnya di situ Pak Heri ini mencobalah untuk membuka satu telurnya. Jadi dipecahkanlah satu telurnya itu. Dan pada saat telur itu dipecahkan, telur yang dipecahkan sama Pak Heri ini baunya sangat busuk dan benar-benar ya udah telur busuk gitu ya. Jadi setelah melihat telur yang dipecahkannya itu busuk, Pak Heri ini kembali memutuskan untuk memecahkan telur yang kedua. Setelah dipecahkan dan telur tersebut sama, busuk juga. Akhirnya Pak Heri ini semakin gak karuan lah perasaannya, dipecahkanlah semua telur yang berada di situ. Dan benar saja,
semua telur di peternakan ayamnya itu busuk dan benar-benar bau yang sangat menyengat. Melihat semua telur-telurnya ini busuk, Pak Heri ini manggil Pak Panca. Jadi pada saat Pak Panca ini dipanggil, Pak Heri ini bilang sama Pak Panca, "Pak, coba lihat, ini kenapa ya? Kok telur saya ini semuanya busuk? Bapak tahu nggak penyebabnya apa?" Pada saat ditanya sama Pak Heri seperti itu, Pak Panca ini menjawabnya agak sedikit gugup gitu ya. Pak Panca bilang, nggak tahu ya Pak, kok bisa ya Pak? Di sini Pak Heri ini melihat ada yang aneh sama Pak Panca ini. Gak biasanya Pak Panca ini kalau ditanya tuh mukanya seperti ketakutan dan seperti menyimpan sesuatu gitu. Di situ Pak Heri ini sudah mulai merasa aneh, namun kembali lagi Pak Heri ini orang yang benar-benar baik ya. Dia itu nggak pernah memikirkan hal-hal yang negatif. Pada saat itu Pak Heri ini langsung membuang pikiran buruknya, jadi dia tetap berpositif thinking. Akhirnya Pak Heri ini perasaannya nggak menentu ya, kacau benar-benar, udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah ya. Karena semua telur yang dipecahkan olehnya itu semuanya busuk dan benar-benar baru pertama kali beliau alami kejadian yang seperti itu. Jadi Pak Heri pada hari itu memutuskan untuk pulang ke rumah. Pada saat Pak Heri ini pulang ke rumah bertepatan dengan azan maghrib pada saat itu ya. Jadi pada saat Pak Heri ini sampai di depan rumahnya, Pak Heri ini dikagetkan dengan suara istrinya yang berteriak sangat kencang dan seperti orang yang ketakutan. Akhirnya dengan perasaan yang cemas, Pak Heri ini langsung masuk ke dalam rumahnya dan menghampiri istrinya. Dan pada saat itu istri Pak Heri ini benar-benar sedang meringkuk ketakutan. Mukanya itu pucat ya, badannya juga dingin, benar-benar seperti orang yang sangat ketakutan. Terus Pak Heri ini mencoba menenangkan istrinya dan bertanyalah sama istrinya kenapa gitu ya sampai dia ini berteriak. Dan Bu Asih pada saat itu bilang sama Pak Heri, "Pak, aku ngelihat pocong, wajahnya itu sangat menyeramkan. Dan pocong itu juga baunya sangat busuk dan amis seperti amis darah." Jadi pada saat mendengar perkataan istrinya seperti itu, Pak Heri ini langsunglah membawa istrinya, menenangkan istrinya untuk masuk ke dalam kamar. "Pak, tadi aku ngelihat ada pocong yang wajahnya itu sangat menyeramkan. Bukan cuma wajahnya Pak yang menyeramkan, tapi pocong itu juga mengeluarkan bau yang sangat amis dan amisnya itu seperti amis darah yang anyir banget." Jadi istrinya Pak Heri ini menyampaikan bahwa beliau ini melihat sosok pocong yang wajahnya itu sangat menyeramkan. Pocong tersebut juga mengeluarkan bau amis dan anyir. Setelah Bu Asih ini mengucapkan seperti itu, Pak Heri ini langsung bergegas membawa istrinya ke ruang tengah untuk ditenangkan. Tak selang beberapa lama, akhirnya anak-anak Pak Heri ini pun pulang ya, selesai bekerja. Setelah selesai sholat maghrib, seperti biasa Pak Heri, istri dan anak-anaknya ini makan dan berkumpul di meja makan. Sambil makan, seperti biasa Pak Heri ini biasanya menceritakan kejadian-kejadian apa aja yang ia alami di peternakan ayam. Anak-anaknya juga seperti itu. Selalu menceritakan gitu ya apa aja kejadian yang mereka alami pada hari itu. Sedang asik makan gitu sambil ngobrol, tiba-tiba saja istri Pak Heri ini bilang sama Pak Heri, "Mas, kamu cium bau amis gak sih? Ini baunya sama persis pada saat aku ngelihat pocong tadi." Terus Pak Heri ini terdiam dan berusaha untuk mencium ya. Bener gak sih apa yang dibilang sama Bu Asih? Setelah Pak Heri ini berusaha untuk mencium lebih jelas, ternyata Pak Heri juga sama, mencium bau amis yang sangat luar biasa baunya. Termasuk anak-anaknya Pak Heri juga sama, sampai mereka ini hampir mau muntah ya di meja makan itu. Jadi setelah mencium bau amis yang sangat luar biasa baunya, anak-anak Pak Heri ini memutuskan untuk masuk ke dalam kamar mereka masing-masing dan gak ada satupun yang melanjutkan makan malamnya. Namun pada saat itu Pak Heri tidak masuk ke dalam kamar. Jadi Pak Heri ini berusaha untuk mencari sumber bau tersebut.
Pak Heri berusaha ya berkeliling di sekitar rumahnya, di dalam rumah dan di luar rumah mencari sumber bau. Jadi Pak Heri ini beranggapan ya mungkin ada bangkai tikus kali atau bangkai apa gitu ya di rumahnya yang menyebabkan ada bau yang sangat luar biasa baunya itu. Setelah kurang lebih 30 menit Pak Heri ini berkeliling dari dalam rumah, keluar rumah. Ternyata sumber bau tersebut tidak didapatkan oleh Pak Heri. Dan setelah 30 menit tersebut, baunya itu tiba-tiba saja dengan ajaibnya hilang sendiri. Jadi setelah baunya hilang, Pak Heri ini langsung masuk ke dalam rumahnya dan bilang sama istrinya. Setelah baunya hilang dengan tiba-tiba, Pak Heri ini langsung masuk ke dalam rumahnya. Terus Pak Heri ini nanya sama istrinya, "Bu, kamu masih cium bau amis nggak?" Terus istri Pak Heri ini bilang, "Kayaknya udah enggak ya Pak. Perasaan baru aja tadi aku cium bau amis kok tiba-tiba hilang ya Pak." Nah makanya Bu, ajaib banget ya. Padahal aku udah nyari loh keliling rumah nggak ada sumber baunya. Sejak Pak Panca kerja sama kita kayaknya banyak banget deh kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Terus Pak Panca ini bilang sama istrinya, "Hus, kamu itu Bu, Pak Panca itu cuman mau kerja loh sama kita. Lagian juga kan Pak Panca itu tetangga kita Bu. Kamu tuh jangan mikirin yang aneh-aneh deh. Ya mungkin aja kita tuh lagi apes Bu. Kamu gak boleh mikir macam-macam sama orang. Yaudah kamu sana tidur deh Bu, nanti Bapak nyusul." Dan akhirnya pada malam hari itu istri Pak Heri ini masuk ke dalam kamar. Nah karena Pak Heri ini pikirannya sudah mulai kalut gitu ya, hatinya juga sudah mulai nggak tenang, gelisah, kepikiran juga sebenarnya apa yang diucapkan sama istrinya. Dan Pak Heri pun juga sudah mulai, waduh kayaknya bener deh, ada yang nggak beres lah sama keluarganya. Akhirnya pada malam hari itu Pak Heri ini memutuskan untuk keluar rumah mencari angin segar. Dan biasanya Pak Heri itu pergi ke pemancingan miliknya. Karena memang di pemancingan itu ada orang yang mancing sampai pagi hari. Jadi Pak Heri memutuskan untuk ke sana. Jadi pada saat di pemancingan Pak Heri ini mulailah memikirkan apa yang sebenarnya terjadi sama dirinya dan keluarganya itu. Pak Heri ini merenung gitu ya, memikirkan apa yang salah gitu ya. Kok bisa ada kejadian yang seperti ini yang memang sebelumnya belum pernah ia alami. Akhirnya pada saat Pak Heri ini sedang menyendiri gitu ya, tiba-tiba saja Pak Heri ini dikagetkan dengan sosok seseorang yang menegurnya. Dan yang menegurnya itu adalah sahabat dari Pak Heri, yaitu kita sebut saja di sini namanya Pak Lukman. Jadi memang Pak Heri sama Pak Lukman ini sahabatan, mereka itu temanan dari kecil bahkan sampai Pak Heri ini sekolah menengah atas atau SMA. Terus Pak Lukman ini nanya sama Pak Heri, "Her, tumben amat kamu kesini malam-malam, kenapa? Lagi galau ya? Kayaknya kamu lagi banyak pikiran deh." Terus akhirnya mereka berdua ini ngobrol lah, berbincang dan saling tukar pikiran. Nah di sela-sela obrolannya ini Pak Heri menceritakan kejadian yang baru saja Pak Heri dan keluarganya alami. Pada saat menceritakan kejadian tersebut, Pak Lukman ini bilang sama Pak Heri, "Dari ciri-cirinya sih yang aku dengar dari kamu, kayaknya kamu kena santet deh Her." Terus Pak Heri bilang sama Pak Lukman, "Ah kamu Man, yang benar saja, kamu tahu dari mana coba kalau aku kena santet?" "Ih bener Her, soalnya kejadian kamu ini sama persis dengan tetangga sebelah rumah aku. Kamu tahu kan orangnya? Nah itu kan sampai sakit Her, dan dia juga nggak ada yang bisa nyembuhin kecuali orang yang datang ke rumahnya pada saat itu. Cuman aku nggak tahu siapa yang datang ke rumahnya, dan akhirnya dia bisa sembuh tuh." Jadi setelah mendengar cerita dari Pak Lukman ini, Pak Heri ini semakin galau lah, semakin bingung, pokoknya kalut lah pikirannya. Dan Pak Heri ini mau mengumpulkan bukti-buktinya dulu bahwa keluarganya ini memang benar-benar disantet oleh orang lain.